don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Halo Sobat Arjo, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Divi Baiti bakal bacain headline serta tajuk dari Koran Fisik Harian Jogja dan juga berita-berita teratas dari harianjogja.com edisi Kamis 18 Agustus 2022. Nah, kali ini Divi sudah bersama Mas Arief Junianto selaku redaktur Harian Jogja. Halo Mas. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama kita akan membacakan headline dari Koran Fisik Harian Jogja. Judulnya Kemajemukan Harus Jadi Energi Kreasi Bangsa. Kemajemukan politik dan segala ekspresinya dalam kehidupan jangan sampai memperlemah semangat untuk bersatu. Kemerdekaan kemajemukan itulah yang menjadi energi perkembangan dan daya kreasi bangsa. Nah, selain dari headline Koran Fisik, Divi juga bakal bahas tentang tajuk dari Harian Jogja yang berjudulkan Harga BBM bersubsidi dinaikkan, waspadai gejolak ekonomi masyarakat. Nah, Mas Arief, mungkin bisa dijelaskan alasan Harian Jogja mengambil tajuk ini? Ya, terima kasih Mbak Divi. Sobat Arjo, jadi kenapa kami mengambil tema BBM bersubsidi yang harganya dinaikkan ini sebagai editorial kami? Ada beberapa hal. Yang pertama, kenaikan BBM bersubsidi ini memang suatu hal yang niscaya ya Mbak ya. Di tengah kondisi seperti ini, negara memang seperti tidak punya pilihan lain untuk selain menaikkan harga BBM. Sebenarnya masih banyak cara sebenarnya, karena contoh misalnya beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa APBN kita itu sebenarnya ya tidak buruk-buruk banget gitu istilahnya ya. Istilah gampangnya tidak buruk-buruk banget. Jadi sebenarnya masih banyak skema untuk tanpa harus menaikkan harga BBM, misalnya dengan skema windfall misalnya. Tapi it's okay, itu dari pengamat ya. Mungkin pemerintah punya pertimbangan yang lain. Tapi terlepas dari itu semua, alasan yang paling masuk akal untuk menaikkan harga BBM ini adalah subsidi ya. Subsidi untuk BBM ini sangat besar sekali. Berdasarkan data yang ada gitu, yang berhasil yang sudah coba Harian Jogja rangkum itu, kalau tidak salah angka subsidinya mencapai sekitar 502 triliun, Mbak. Cukup besar kan? Iya, itu sebenarnya, besar sekali. dan itu masih terus bertambah gitu. Karena kenapa kok masih terus bertambah? Karena realisasi BBM bersubsidi itu sampai Juli ya, berdasarkan data yang kami punya, sampai Juli 2022 itu untuk Pertalite itu 16,8 juta kiloliter. Padahal kuotanya adalah 23,05 juta kiloliter. Artinya masih ada sekitar sekitar 7 ya, sekitar 7 juta kiloliter. Artinya subsidi itu masih terus diberikan oleh pemerintah. Itu baru Pertalite, belum solar. Solar itu data yang kami punya per Juli juga itu 9,9 juta kiloliter realisasinya. Dari kuota total setahun itu 14,9 juta kiloliter. Artinya masih ada sekitar 5 sekian ya, 5 sekian juta kiloliter. Nah, itulah sebenarnya kalau diterus-teruskan gitu, subsidi ini akan terus membengkak. Padahal sebenarnya akar persoalannya bukan masalah subsidi itu sebenarnya. Akar persoalannya adalah penyaluran BBM bersubsidi ini yang tidak tepat sasaran. Salah satunya itu. Padahal kalau kita bandingkan ya, kalau kita coba berpikiran jernih gitu ya. Kita bandingkan dengan nilai keekonomian pasar ya. Artinya nilai yang seharusnya yang sebenarnya kalau ini dijual si penjualnya tidak merugi gitu. Itu adalah harga aslinya, itu sebenarnya nilai keekonomiannya untuk BBM bersubsidi itu untuk Pertalite ya. Untuk Pertalite itu sekitar, kalau Mbak Divi tahu nggak berapa harga Pertalite sekarang per liter? Sekarang yang di SPBU 7.650 ya, kalau sekitar yeah. segitu ya.
Padahal harga idealnya, harga keekonomiannya atau istilah gampangnya harga idealnya ya, itu adalah 13.000. Jadi Hampir bayangkan, setengahnya. hampir setengahnya negara mensubsidi itu gitu. Nah, itulah yang kalau diterus-teruskan ya APBN akan terdampak itu. Jadi memang kenapa tadi di awal saya bilang bahwa kenaikan harga BBM ini adalah suatu hal yang niscaya ya. Jadi mau nggak mau ya pemerintah harus menaikkan harga atau mungkin membatasi sebenarnya. Sebenarnya banyak cara yang tadi saya bilang. Salah satunya adalah dengan membatasi atau mungkin eh, harapannya ini menjadi lebih tepat sasaran gitu, bahwa sekarang kan kita tahu bahwa banyak mobil-mobil mewah menggunakan Pertalite, padahal Ya. harusnya dia menggunakan Pertamax gitu, yang non subsidi itu harusnya kan seperti itu. Tapi kan nyatanya enggak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina melalui pembatasan pembelian ya, pembatasan konsumsi lewat aplikasi My Pertamina itu sebenarnya sudah cukup bagus sebenarnya. Cuman kita tinggal tunggu aja implementasinya, apakah masyarakat siap untuk itu, apakah infrastrukturnya siap, kita tunggu saja. Karena memang sampai detik ini di tingkat pusat soal kenaikan harga BBM ini memang masih menjadi bola panas ya, masih menjadi bola panas. Meskipun DPR sudah memastikan menolak untuk usulan subsidi. Jadi kan pemerintah itu mengusulkan tambahan alokasi untuk subsidi. Jadi itu yang ditolak oleh Dewan ya, oleh DPR. Nah, itu sudah pasti. Artinya tidak ada penambahan subsidi. Kalau tidak ada penambahan subsidi, artinya ya mau nggak mau harga harus naik kan gitu. Harapannya harga harus naik ini harapannya ada pembatasan pembeli gitu. Jadi pembeli jangan lagi orang-orang yang punya mobil mewah atau dengan standar di atas sekian cc seperti itu masih menggunakan Pertalite kayak gitu. Terus cuman yang perlu diwaspadai adalah gejolak ekonomi, Mbak. Kita tahu meskipun sebenarnya sekarang pemerintah sudah menggembar-gemborkan bahwa perekonomian kita sudah mulai bergeliat ya. Pariwisata sudah mulai rame, wisatawan mancanegara sudah mulai masuk ke Indonesia, artinya sudah mulai bergeliat. Tapi kan ini belum sepenuhnya kembali normal kan, Mbak. Itu jadi ini yang harus diwaspadai pemerintah, jangan sampai kenaikan harga ini justru akan bikin perekonomian masyarakat khususnya yang kelas bawah ya itu menjadi kembali terpuruk gitu. Ini yang harus diwaspadai. Banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah menurut kami, misalnya dengan bantalan bantuan sosial. Itu. Jadi bisa dimanfaatkan pakai solusi itu. Jadi artinya pemerintah itu ketika menaikkan harga ini juga harus mewaspadai itu. Jangan sampai, jadi ini bukan hanya urusan soal inflasi, bukan hanya urusan soal anggaran subsidi yang membengkak, tapi juga urusan kondisi ekonomi masyarakat khususnya kelas bawah. Itu jadi ketika ini dinaikkan, pemerintah juga harus terlebih dulu menyiapkan infrastrukturnya gitu. Jangan sampai ya, karena Mbak Divi mungkin tahu sendiri ya, atau mungkin Sobat Harjo juga tahu sendiri bahwa kenaikan harga BBM ini pasti akan berimbas pada kenaikan harga komoditas yang lain. Itu jadi nggak heran ketika pengamat bilang bahwa ketika ini dinaikkan ada dua hal yang sangat mengancam perekonomian negara ini. Yang pertama adalah gejolak perekonomian masyarakat khususnya kelas bawah, dan yang kedua inflasi. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa kenaikan BBM akan berdampak pada harga komoditas yang lain dan ini akan memicu inflasi. Ini yang tidak kita harapkan. Padahal sebenarnya dalam setahun ini hingga semester kedua perekonomian kita memang sudah mulai naik gitu. Sudah mulai naik dengan tingkat inflasi yang memang masih wajar gitu dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang lain gitu. Saya rasa ini harus jadi catatan pemerintah. Jadi jangan sampai harga BBM naik, infrastruktur belum siap. Jadi masyarakat juga nanti yang akan dirugikan. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Itu Mbak Divi. Jadi memang jika pemerintah memang harus menaikkan subsidi,
sebaiknya ini juga ya Mas, memperhatikan masyarakat golongan bawah Ya. supaya tidak makin terpuruk, dan juga kenaikan harga BBM pasti juga berimbas pada kenaikan komoditas lainnya juga. Betul itu. Baik, Sobat Harja, makasih Mas atas penjelasan tajuknya. Baik Sobat Harja, selain tajuk tadi, kita juga di VBIT juga bakal bacain berita-berita teratas dari harianjogja.com. Nggak usah lama-lama, kita langsung ke berita yang pertama. Tol Jogja-Bawen bersinggungan dengan selokan Mataram. Ini yang harus diperhatikan. Keberadaan selokan Mataram yang melintasi wilayah DIY tetap dijaga kelestariannya. Tidak hanya karena selokan tersebut sebagai salah satu landmark di DIY, tetapi juga karena statusnya sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 2021 lalu. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Irigasi dan Rawa 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO, Kori Eriza mengatakan, keberadaan selokan Mataram dilengkapi dengan jalan inspeksi. Hingga kini fungsi konservasi sepanjang selokan Mataram, terutama di sisi hulu, sangat terjaga. Berita kedua, ini pesan Sultan Hamengkubuwono X di HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pesan untuk masyarakat dalam peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan tertulis itu dibacakan saat acara malam tirakatan peringatan kemerdekaan dan saat upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Rabu 17 Agustus 2022. Dalam memaknai HUT ke-77 Kemerdekaan RI, kata Sultan, semua pihak harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan Indonesia. Kemajemukan bangsa justru secara kreatif ditunjukkan pada keutuhan bangsa. Adapun kemajemukan politik dan segala ekspresinya dalam kehidupan tidak memperlemah semangat untuk bersatu. Pesan Sultan selengkapnya bisa Sobat Harjo akses di harianjogja.com. Berita ketiga, pemakaian baju daerah saat peringatan HUT RI, Setpres mengatakan itu ide dari Jokowi. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan ide penggunaan baju daerah oleh para pejabat dan menteri saat menghadiri perayaan HUT ke-77 RI dan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Heru mengungkapkan bahwa ide penggunaan baju daerah pada peringatan HUT ke-77 RI berasal dari Presiden RI Joko Widodo. Tujuan penggunaan baju daerah tersebut adalah untuk mempromosikan dan menyampaikan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia memiliki historis dan seni yang tinggi. Nah, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita teratas lainnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com atau klik link yang ada di description box. Jangan lupa juga untuk like, komen, share akun media sosial, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Divi Baiti dan Mas Arief Junianto pamit undur diri dan sampai jumpa. Superior, get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent.